Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas masalah teks eksplanasi. Sebelum kita membahas teks eksplanasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai ya, jadi kita masuk di teks eksplanasi, materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 pada bab 2. Di bab sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita mempelajari yaitu teks prosedur. Sekarang teks eksplanasi. Berbicara tentang teks eksplanasi, kita harus mendefinisikan dulu apa itu teks eksplanasi. Ya, di sini sudah ada definisi dari teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, sudah kita bisa pahami bahwa eksplanasi di sini adalah teks yang berisi informasi suatu kejadian, fenomena. Apa itu fenomena? Fenomena itu adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Jadi itu secara alami terjadi. Itu adalah fenomena. Salah satu contoh fenomena yang terjadi di Indonesia adalah fenomena alam. Jadi teks eksplanasi ini banyak terdapat di buku geografi. Fenomena alam misalnya, itu adalah suatu teks eksplanasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu fenomena banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi. Itu adalah suatu fenomena yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Fenomena sosial, ekonomi, tentang keuangan, perdagangan, dan fenomena budaya, itu semua pernah terjadi di Indonesia. Untuk membedakan teks eksplanasi dan teks lain atau teks yang pernah kita pelajari sebelumnya, teks prosedur, kita lihat dari segi ciri-ciri. Ciri-ciri inilah yang bisa membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain. Misalnya teks prosedur, teks yang kita pelajari di kelas 10 yaitu teks eksposisi, teks laporan hasil observasi. Itu semua berbeda berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama dalam teks eksplanasi adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi dalam teks informasi ini atau teks eksplanasi ini, di dalamnya terdapat fakta atau informasi yang bersifat fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan, artinya banyak membahas tentang keilmuan dari segi geografis, misalnya keilmuan fisika. Itu banyak dibahas dalam teks eksplanasi tentang fenomena. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang suatu proses kejadian atau fenomena. Jadi di dalam teks eksplanasi, ciri-cirinya itu dia menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Jadi prosesnya, bukan cuma beritanya. Misalnya gerhana bulan, itu suatu fenomena. Langsung menginformasikan terjadi gerhana bulan, bentuknya seperti ini, di sini, di daerah ini saja yang bisa melihat. Tapi dalam teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana bulan itu seperti apa. Itu bedanya dengan teks lain. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan tentang prosesnya, proses terjadinya suatu fenomena. Kemudian kita masuk di struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dapat membedakan teks lain, dapat berbeda dengan teks-teks lain. Struktur dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum?
Teks eksplanasi pernyataan umum itu adalah gambaran umum atau penjelasan secara garis besar tentang fenomena yang akan dibahas. Penjelasan secara garis besar. Misalnya kita akan membahas tentang fenomena banjir. Sebelum kita membahas proses terjadinya banjir, pernyataan umum dulu yang akan kita buat, yaitu definisi banjir, penjelasan secara garis besar tentang banjir. Contohnya, banjir adalah salah satu fenomena alam di mana gelombang air laut misalnya bisa naik ke permukaan setinggi 3 meter akibat ledakan yang terjadi di dasar laut. Itu bisa terjadi banjir atau tsunami. Itu secara garis besarnya kita jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk di deretan penjelas atau penjelasan mengenai proses kejadian. Ini bisa berupa proses kejadian ini bisa berbentuk paragraf deduktif, bisa juga berbentuk paragraf hubungan kausalitas atau sebab akibat, bisa berdasarkan kronologis. Jadi proses kejadian ini berbagai macam bentuk pembuatan paragraf, bisa deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terlebih dahulu baru kalimat penjelas. Kalau kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya ini. Misalnya banjir tadi. Sebabnya apa? Kira-kira karena masyarakat membuang sampah sembarangan, akibatnya terjadi banjir. Atau sebabnya banjir, akibatnya apa? Banyak orang yang meninggal atau kehilangan tempat tinggal. Itu adalah sebab akibat. Kemudian masuk di struktur yang terakhir, interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah pandangan atau kesimpulan seseorang atau penulis. Jadi ini sifatnya bebas. Pandangannya misalnya banjir. Bagaimana kalau terjadi banjir? Ya, pandangan seseorang atau kesimpulannya ya seharusnya pemerintah memberikan banyak fasilitas bagi masyarakat yang terdampak banjir, atau seharusnya masyarakat harus berpikir lebih baik lagi, sadar membuang sampah jadi tidak terjadi banjir pada musim hujan. Itu adalah pandangan atau kesimpulan. Ini adalah salah satu contoh dari deretan penjelas. Masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah ibu kota Indonesia atau DKI masih banyak yang kurang menyadari tentang membuang sampah pada tempatnya. Mereka tidak memikirkan dampak pembuangan sampah di saluran air atau di sungai-sungai. Akibatnya, setiap musim hujan tiba, ibu kota Indonesia akan terendam banjir di berbagai tempat. Ini adalah salah satu contoh paragraf deduktif atau bisa dikatakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang mana sebab akibatnya? Sebab akibatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau masyarakat terutama di DKI Jakarta tentang membuang sampah sembarangan. Itu sebabnya. Akibatnya selalu terjadi banjir pada musim hujan tiba. Itu ada sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Itu namanya hubungan kausalitas. Salah satu contoh dari proses pembuatan teks eksplanasi di deretan penjelas. Selanjutnya kita lanjut materi yang sempat tertunda pada pertemuan pertama. Kebahasaan dari atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan ada dua macam, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Contoh dari konjungsi kausalitas yaitu sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Ini adalah konjungsi hubungan sebab akibat. Contoh paragrafnya seperti yang saya bacakan tadi. Konjungsi kronologis. Contoh kata seperti, kemudian, lalu, setelah itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kronologis ini berdasarkan dengan urutan waktu.
Itu adalah salah satu contoh dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi ada dua kaidah kebahasaannya, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kalian simak dapat kalian pahami lebih dalam lagi. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kali ini dalam teks eksplanasi. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu olahraga yang teratur agar kita selalu sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dapat bertemu tatap muka seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.